Ya Ahobu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Saya Pasti Kurnia Zebua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, khususnya di kelas 7 SMP Negeri 2 Hiliduho. Bapak Ibu guru hebat, saat ini sebagai pendidik, kita harus mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid pada fase tumbuh kembang. Kebutuhan belajar murid tersebut antara lain: 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Sesuai dengan hal tersebut, bagaimanakah menerapkan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid? Bapak Ibu guru hebat, adapun langkah-langkah melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid antara lain: 1. Melakukan asesmen diagnostik, 2. Menganalisis materi ajar, 3. Menyusun modul ajar, 4. Menyiapkan media pembelajaran, 5. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Silakan dikerjakannya, tinggal dipilih sesuai dengan yang kamu pilih. Tes gaya belajar yang diberikan oleh Bapak Pasti Kurnia Zebua sangat membantu saya mengetahui gaya belajar saya. Gaya belajar saya adalah auditori dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual. Gaya belajar saya adalah auditori dan visual. Gaya belajar saya adalah visual. Gaya belajar saya adalah auditori, visual, dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah auditori sama visual. Gaya belajar saya adalah visual dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah auditori, visual, dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual. Gaya belajar saya adalah visual. Gaya belajar saya adalah auditori dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah auditori dan visual. Gaya belajar saya adalah visual kinestetik. Gaya belajar saya adalah auditori, visual, dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah gaya visual dan kinestetik. Gaya belajar saya adalah visual dan kinestetik. Demikianlah kegiatan mengenali gaya belajar peserta didik di kelas 7, dan saya sangat merasa senang dapat mengenali gaya belajar peserta didik saya, di mana terdapat peserta didik saya yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang memiliki gaya belajar visual, dan ada yang memiliki gaya belajar kinestetik. Tentunya hasil dari tes gaya belajar ini akan saya gunakan untuk merumuskan proses pembelajaran, bentuk-bentuk pembelajaran, persiapan pembelajaran yang akan saya laksanakan bagi anak-anak didik saya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih aplikasi Aku Pintar ID. Melalui aplikasi Aku Pintar ID saya dapat mengenali gaya belajar peserta didik saya. Ini adalah alat peraga, alat bantu anak-anak saya untuk
menyajikan menggunakan atau dengan metode diagram Venn. Nyatakan ke dalam diagram Venn bilangan negatif, positif. Itulah contoh. Oke, anggota-anggotanya, apa saja anggota-anggotanya di dalam angka. Nah, mungkin Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 0. kira-kira apa refleksi dari anak saya Clara terkait pembelajaran kita sebelum Selamat pembelajaran matematika ini, saya merasa senang. Bapak Ibu guru hebat, proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang telah saya laksanakan memberi banyak makna dan pengalaman, baik bagi diri saya sendiri, bagi peserta didik, bagi rekan sejawat, dan bagi warga sekolah lainnya. Bapak Ibu guru hebat, proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid pada akhirnya akan memperkuat potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Bapak Ibu guru hebat tergerak, ekosistem pendidikan kita bergerak, pendidikan kita maju, ya ahu.